Terus membayai daripada ketiga perkara itu dijadikan menjadi satu. Wakidiyah. Wakidiyah secara perjuangan, secara pergerakan itu adalah tiga perkara tadi menjadi satu. Sholat wakidiyah sebagai amalannya. Ya. Yang pengertiannya seluruh rangkaian doa yang tertulis dan terkandung di dalam lembar sholat wakidiyah mulai Fatihah ila kadri sampai Fatihah batuja yang fungsinya menjadikan hati. Kalau hati jernih, insya Allah sesuatu yang baik, ridho Allah, inayah Allah, rahmat Allah, hidayah, taufik Allah, ampunan, itu mudah masuk ke dalam diri orang yang hatinya bersih. Tapi sebaliknya, orang yang hatinya kotor bagaikan kali atau kalen atau saluran kotoran. Kalau misalkan di dalam kali itu ada kotor-kotoran yang menumpuk, maka air itu tidak bisa lancar. Dia berhenti di situ, bahkan sampai menyebabkan luber atau banjir. Begitu juga kalau di dalam hati kita kotor, maka syafaat kanjeng Nabi itu sulit masuk hati kita. Hati kita akan keras. Bimbingan Agos juga sulit. Apalagi kalau sampai roh mujaz kita dicabut tahu, itu lebih sulit lagi. Bahkan sampai akhir hayat tidak mungkin. Yang namanya ridha Allah, yang namanya inayah rahmatullah, yang namanya hidayah taufik ampunan syafaat tarbiyah barokah, gimana termasuk ke dalam diri kita. Bahaya. Jadi intinya tiga perkara itu sama wakidiyah sebagai amalnya yang fungsinya menjadi. Sedangkan ajar wakidiyah pedoman kehidupan itu pengertiannya menurut Baromo Yai itu petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya terus menerus sampai malaikat Israel menjemput kita. Itulah penerapan ilmu ketauhidan. Jadi kalau kita menerapkan ilmu ketauhidan dan mengamal wakidiyah itu sudah termasuk ma'rifat. Kemudian dibilahkan menjadi ma'rifat billah. Terus bahayanya orang-orang yang tidak mengikuti Rasul, lil Rasul itu banyak sekali. Ujub. Bahkan di dalam kalau nggak salah maaf kalau saya salah ya mohon dimaafkan, mohon dimaklumi karena saya itu orang dhaif. Di dalam kitab Takrib Usul dijelaskan barang siapa pada Allah sudah bertemu dengan arif billah kamil kurun waktu dia berbeda pendapat dengan insan arif billah kamil yang kita yakini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan hubungan dia dengan insan arif billah kamil tanpa disadari. Walaupun toh masih mengamalkan ilmu buah karya daripada insan arif billah kamil tadi yang lebih mengenaskan dan nur ilahiyah yang ada dalam hati Allah selamanya. Berat. Orang yang tidak ilghos itu berat. Beda pendapat dengan beliau, maka diputuskan hubungan kita oleh Allah dengan beliau. Maka sudah pas. Kalau kemarin Ustaz Suedi mendawukan bahayanya yang tidak lillah billah rasulullah itu adanya ujub. Karena apa? Karena cahaya Allah sebagai wadah, mujizat, wadah apa? Wadah inayah, wadah rahmat, wadah hidayah, wadah taufik itu dicabut. Maka tidak akan ada wadahnya. Luber kayak hujan tidak ada salurannya akan kemana-mana.
Di situ. Syafaat tarbiyah tidak ada masuk. Gampangannya ngomong, mlebu kuping tenen metu kuping kiwa, kan ngoten. Apalagi nanti roh, tidak bisa. Maka kalau itu terjadi, man lam yakul lahu syaitan isarahu. Barang siapa wujud kepada Allah tanpa damping arif bila kamu kan gurunya syaitan. Itu yang terjadi. Itulah ruginya orang yang tidak lillah rasul gos, birasul bil gos dan billah. Nah, wakidiyah sebenarnya itu. Terus alangkah celakanya kita sudah menjadi pengawas wakidiyah, tapi tidak diakui wakidiyah. Itu lebih berat daripada orang yang belum mengenal sama sekali. Orang yang belum mengenal masih ma'fu. Seperti kita layaknya itu mu'alaf. Tapi kalau yang sudah kenal, sudah paham, itu tidak mengendiri ma'fu. Berat sekali. Dan yang ketiga apa? Tidak pandang bulu. Dari golongan manapun, bangsa manapun, tua, muda, laki-laki, perempuan, boleh mengamalkan wakidiyah. Karena apa? Karena beliau Mbah Rombaya ditugasi membenahi keimanan dengan tidak pandang bulu. Dari golongan manapun. Bahkan Bromo Corah, korak kotor masyarakat. Harus dibenahi. Maka itu Mbah Yai menciptakan suatu alat yang dinamakan sholat wakidiyah. Dan dengan pengeterapan syariat dan hakikat, yaitu ajar wakidiyah yang bersifat tidak pandang bulu. Itu sebenarnya kalau kita mau mengatakan adalah ma'rifat. Terus pertanyaannya, apa yang dimaksud ma'rifat itu? Hadirin. Ma'rifat itu memahami dirinya. Siapa dirinya? Untuk apa dirinya? Seseorang yang memahami dirinya, insya Allah dia akan memahami siapa Tuhannya. Seseorang yang mengerti dirinya, dia akan mengerti siapa Tuhannya. Dan apa kewajiban terhadap Tuhannya. Ma'rifat tidak bisa diperoleh daripada polesan-polesan ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Ma'rifat juga tidak bisa dia lakukan dengan pengeterapan Al-Quran. Maaf, bukan saya mengenal Al-Quran, tidak. Ma'rifat tidak bisa dioleh diambil atau kita ingin ma'rifat belajar Al-Quran. Tidak. Al-Quran hanya sebagai rambu-rambu petunjuk jalan untuk menuju ma'rifat. Secara umum, ma'rifat itu sulit. Kita ingin menjadi ma'rifat, itu belajarnya puluhan tahun. Yang pertama, kita harus menguasai syariat dulu. Kalau syariat sudah kita kuasai dengan sempurna, kemudian kita menguasai tarekat, jalan yang menuju Allah. Kalau jalan yang menuju Allah sudah mengetahui, kita belajar hakikat. Itu sudah sempurna. Itu pun belum tentu kita ma'rifat. Karena apa? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada kamu. Karena saya menguasai semuanya. Itu lebih jauh dari ma'rifat. Ya. Intinya, ma'rifat diperoleh dengan kesungguhan niat. Dengan keikhlasan lillahi ta'ala, li rasul, lil ghos. Dengan mensyukuri kepada orang yang menunjukkan kebenaran kepada kita. Atau bi rasul dan lil ghos. Dengan pengeterapan billah, yaitu menyadari bahwa kita semuanya yang menciptakan, menggerakkan, mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini billah pun dikupas lagi menjadi dua bidang. Bagai mata uang, yang kirinya angka,
kirinya gambar burung atau gambar manusia. Artinya, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan walaupun berlawanan. Hadirin hadirin kami hormati. Di mana perlawanannya? Kalau bilah itu kita kupas lebih dalam, itu sisi yang lainnya itu mengartikan Allah menciptakan, Allah menggerakkan, Allah menghendaki yang diridhoinya. Otomatis itu niat lillah Rasulullah kan gitu. Yang satunya Allah menciptakan, menggerakkan, menghendaki yang tidak diridhoi. Berarti hanya diizini. Itu linafsi binafsi. Di situ. Dalam pengeterapan, pengerjaan syariat. Sekarang kita lihat tarikh atau sejarah. Azazil. Itu kurang bagaimana? Dia menguasai segalanya. Dia hafal sak maknane. Itu jawane ngelontok Quran sak artine. Riwayat apal. Hadis-hadis di luar. Tapi kenapa gak dipilih jadi kasih Allah? Mergo ada ujub di dalam hatinya. Dan orang yang ujub itu adalah lanatullah bagi orang yang tidak penetapan li Rasul, lil Ghaus dan lillah. Jadi intinya orang yang tidak mengeterapkan lillah Rasul lil Ghaus, bi Rasul bil Ghaus dan billah dalam yu'ti di dalam syariat, kerugiannya kalau sampai ujub 70 tahun ibadah tidak ada apa-apanya. Tidak ada harganya sama sekali. Bahkan sholat 70 kali yang diterima tidak bisa menebus ujub itu. Maka itu Mbah Romoye saling datangnya kepada kita juga masih di sekitar lillah Rasul Ghos bi Rasul bil Ghos dan billah. Pengeterapan itu pun juga termasuk salah satu cara beliau untuk menjauhkan kita dari ujub. Begitulah kasih beliau Mbah Yai kepada kita.